Sekarang saya akan ajak saudara melihat konsep misi di Perjanjian Lama. Mengagumkan sekali saudara. Ini yang kita harus tahu. Maka itu kalau saya sudah nguraikan ayat ini dan saudara masih bilang nginjil itu susah, awas ya. Ulangan 29 mulai ayat yang ke-10. Kita lihat ini, nginjil tidak susah. Mengkristenkan orang itu yang masalah besar. Beda tidak saudara? Beda. Ingat Yesus waktu naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Tegas sekali. Kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun. Kalimat berikut, sehingga kamu akan menjadi saksiku. Stop sampai situ saja. Saudara perhatikan, dia tidak pernah memanggil kita jadi pengkhotbah. Kalau pengkhotbah itu perlu sekolah, tapi dia panggil kita jadi saksi. Saksi itu nggak perlu sekolah. Siapa pernah ikut peristiwa di pengadilan? Saksinya orang bisu tuli. Bisa nggak jadi saksi kalau dia melihat sesuatu? Bisa. Nah, bisu tuli aja bisa jadi saksi. Masa kita cerewetin nggak bisa jadi saksi? Ngerti kata itu? Kita nggak bisu cerewet lagi, masa nggak bisa jadi saksi? Begitu pada teman-teman saya bilang gini, kalau selama kamu bisa ngomel dan marah, sebetulnya kamu sudah bisa khotbah. Ya, betul, amin kan? Cuma satu yang amin. Maka itu kalau sudah rajin marah itu sudah bisa khotbah seharusnya. Oke, kita lanjut. Jadi saudara, jadi saksiku, bukan jadi pengkhotbah. Gampang, tidak susah. Ayat 10 saya baca. Kamu sekalian kapan? Wah, ini kata bagus. Kalau ada orang baca 10 tahun yang lalu bunyinya apa? Pada hari ini. Baca tahun depan. Nah, berarti firman ini berlaku setiap hari, selamanya sama. Boleh sambil makan, nggak apa-apa. Ya. Apa yang terjadi? Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. Siapa saja? Satu, siapa itu? Ayo, siapa? Ayo, ya terima rotinya tapi baca juga gitu loh. Kok diam? Siapa satu? Para kepala suku. Dua siapa? Tua-tua. Tiga siapa? Pengatur pasukan. Empat siapa? Semua laki-laki Israel. Lima siapa? Anak-anak perempuan. Stop dulu. Saudara, 5 kelompok yang pertama itu semua keluarga Yahudi. Kalau saya pakai istilah ini sudah Kristen. 5 ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu pada hari ini. Kelompok ke-6 siapa? Ayo terus ayat 11. Orang asing dalam kemamu, perkemahanmu. Kelompok ke-7 siapa? Tukang-tukang timbel kayu. Nah ingat, kalau saudara mau pelajari baik, Israel selama perjalanannya di padang gurun itu ternyata banyak bangsa-bangsa kecil yang ingin gabung dengan mereka jadi pembantu. Nah itulah orang asing yang boleh tinggal di rumah orang Yahudi. Kelompok ke-7-nya tukang belah kayu. Dulu nggak ada LPG atau minyak tanah, masa pakai kayu? Orang Israel punya pembantu. Kelompok ke-8 siapa? Ayo, orang timba air. Dulu nggak ada jet pump atau pompa sanyo. Mereka perlu tenaga untuk timba air. Nah, apa yang terjadi dengan 9 kelompok ini? 3 kelompok yang terakhir itu bukan Yahudi, orang luar. Untuk apa? Baca 12. Ayo cepat. Untuk masuk kemana? Ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai apanya? Umatnya. Saya tanya, 6 kelompok atau 99-nya masuk? 99-nya. Terus saya baca dulu ya. Seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saya stop dulu, dengar saudara. Siapa pernah ngerti kata covenant dalam bahasa Inggris? Perjanjian kekal yang diikat oleh Tuhan dengan Abraham, betul tidak? Nah, kalau kita sudah baca ayat ini, 3 kelompok terakhir yang bukan Yahudi, orang asing, tukang belah kayu, tukang timba air, tapi tinggal serumah dengan kita, dan kita ini hidup benar di hadapan Yahweh Tuhan kita. Maka 3 kelompok ini masuk
ke dalam perjanjian keselamatan. Saya tanya kepada saudara, berarti orang-orang itu otomatis diselamatkan atau tidak? Nggak usah ragu-ragu, baca baik-baik. Nah, ini yang saya kagum. Saya dapat ayat ini sudah tahun 82 waktu saya di Bedugul. Hari itu ada seminar misi. Saya lagi termenung, jam istirahat. Saya tuh melihat orang Bali itu taatnya luar biasa loh saudara. Betul nggak? Taatnya sampai miskin loh. Bayangkan, taat sampai miskin. Betul tidak? Karena kalau mereka punya uang, itu hanya tunggu siapa yang mati duluan. Upacaranya mahalnya luar biasa. Terus tiap hari sesajinya berapa banyak. Coba orang Kristen bisa taat sampai miskin begitu. Injil sudah lama tersebar ke dunia. Kita ini hitung-hitungan terus. Betul? Nah, saya tuh nangis, Tuhan kapan itu bisa diselamatkan? Bukan dikristenkan. Jangan mengkristen orang Bali, perang besar itu. Lagi sekali, masih ingat 1 Timotius 2:4. Apa yang Papa kehendaki? Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Jangan lupa. Waktu saya menangisi mereka, ayat ini muncul. Jadi Tuhan, tampung mereka. Tampung mereka. Tahun 82, saya rindu itu terjadi. Baru akan terjawab tanggal 7 Desember nanti. Saudara, ya sejak tahun 82 saya tuh mau menggenapi ayat ini untuk orang Bali. Saya ingin punya rumah di Bali, bukan saya tinggali. Untuk mereka bisa tinggal, saya tampung untuk menggenapi ayat ini. Maka itu sejak hari itu kalau saya khotbah, majikan-majikan Kristen yang punya pembantu tahunan ikut tapi nggak pernah tertarik Yesus. Kalau saya pendeta saudara, saya akan baptis saudara, tapi saya rendam seminggu supaya lebih asin. Loh, bagaimana orang tinggal bertahun-tahun satu rumah dengan saudara, kok nggak tertarik percaya Yesus? Kan terlalu kita ini. Ini yang cuma berdiri saja. Akhirnya saudara, 3 bulan yang lalu ada sebidang tanah, luasnya cukup besar, hampir 1000 meter di tengah kota Denpasar. Itu kalau harga umum bisa 2 miliar lebih saudara. Gila harga tanah di Denpasar. Orang itu nawarkan kepada saya nggak sampai 600 juta. Saya tahu ini jawaban doa saya sejak tahun 82. Nah tanggal 7 nanti saya harus melunasi itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya akan tampung anak-anak Bali. Saya mulai anak-anak dulu. Untuk ayat ini saya genapi. Saudara, itu sebabnya mari kita melihat ini sebagai kebenaran. Maka itu orang-orang yang tinggal dengan kita, itu target kita. Pak Purba yang paling lama kenal saya, Pak Max, saya tuh suka nampung orang di rumah sampai hari ini. Siapa saja ayo tinggal, mau tinggal ayo tinggal. Istri saya punya hati yang sama, nampung. Lanjut ya. Ayat yang ke-14. Oke ya. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Loh, siapa lagi ini? Tetapi dengan setiap orang, dengar, saya tambah satu kata ini. Tetapi dengan setiap orang yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Saya menangis meraung waktu itu. Siapa kelompok ke-10 ini? Coba baca baik-baik. Yang hanya ada di sini bersama kita pada hari ini. Siapa orang ini? Gara-gara ayat ini saudara, saya makin yakin saya nggak akan beli mobil, saya nggak akan punya mobil pribadi, saya harus naik angkot. Karena inilah orang-orang yang kita ketemu cuma hari ini saja, yang besok kita belum tentu ketemu. Betul tidak? Yang hanya ada di sini pada hari ini saja. Luar biasa ini saudara, kasih Papa itu hebat. Maka itu jahat kalau kita berkata aku nggak bisa nginjil. Awas setelah tahu firman. Lama saya mencari. Maka itu saya sering naik angkot. Kalau saya cuma ketemu hari ini saja, saya berkati orang itu. Lagi sekali, tanya nomor teleponnya. Kalau nggak punya, kasih nomor, kasih telepon. Itu penginjilan paling indah. Suatu hari saudara, saya diundang oleh Full Gospel untuk ada acara besar. Ini di Balikpapan.
Saya nginep di rumah salah satu anak rohani kami di kompleks. Kalau saudara dulu pernah tahu Hotel Dusit, ya, di pas pinggir pantai Balikpapan. Nah, kalau jalan kaki ke rumah rukonya itu paling 7 menit lah, ya, itu santai gitu. Nah, selesai saya melayani, Roh Kudus bilang, kamu pulang jalan kaki. Oh, saya tahu maksud Bapak kalau begitu. Akhirnya saya bilang, panitia jangan diantar. Oh, cuma deket saja kok. Saya pakai alasan saya mau cari udara pantai, kan malam enak, sepi lagi di situ. Nggak bisa kami ngundang, wah sampai ribut. Saya tetap tidak. Akhirnya salah seorang pengurus, ya udah, saya nemani Pak Daniel jalan. Wah ya kalau ditemani saya senang. Nah, saya sudah siapkan uang yang terbesar, yaitu 100.000. Sambil saya lihat kiri kanan, saya ngomong, kenapa saya mau jalan kaki? Sebab saya disuruh berkati orang malam ini. Siapa? Justru saya belum tahu. Maka itu saya jalan, saya mau cari. Di mana? Ya saya nggak tahu, pokoknya saya cari. Dia bingung. Penik Kristen lama dia. Sambil jalan ngomong, mata saya tertap lihat kiri kanan. Woi, dari jauh saya lihat ada satu ruko, cukup terang lampu terasnya, ada orang tidur. Saya bilang, nah itu. Saya ngomong, itu orangnya. Dia itu otomatis, loh Bapak kenal? Ya nggak kenal dong, itu Nawisma kenal dari mana? Cuma kan dia refleks, kira kenal begitu. Dia bingung, bagaimana cara berkati? Saudara, begitu kami dekat, aduh dia dengkur saudara. Terus saya guyon, orang kaya tidur di ruangan ber-AC belum tentu senyenyak dia. Dia tertawa, nyenyak tidurnya itu saudara. Aduh nyenyak sekali. Udah, aduh gimana caranya? Saya nggak membangunkan. Saya bisa merasakan dia seharian kerja, tidurnya diganggu. Terus saya dapat ide, gimana cara taruh berkat ini? Di ujung kepala dia itu ada botol aqua, botol besar, tinggal separuh isinya. Nah, saya dapat ide, saya akan angkat botolnya, saya akan taruh uang di bawahnya. Karena biasanya kalau orang itu bangun pasti minum, bukan? Nah, oke. Terus saya pelan-pelan supaya jangan bunyi. Sampai saya juga tahan napas, saudara. Kalau nggak bunyi itu kan dekat. Saudara, ternyata sepelan-pelannya saya, waktu botol saya angkat, dia bangun, dia kaget, saya kaget juga. Mulu kaget. Nah, tapi dia lihat saya sudah pegang uang itu. Akhirnya dia duduk, Pak, saya minta maaf ganggu Bapak tidur, saya minta maaf. Saya duduk di lantai itu bersama dengan dia. Dia nggak bisa ngomong apa-apa karena bengong. Pak, saya pendeta, saya tinggal di Papua. Mungkin saya nggak ketemu Bapak lagi karena saya nggak tahu Bapak tinggal di mana. Nah kalau gitu saya nggak kasih handphone, kasihan mau bayar pulsa pakai apa? Ya pakai otak juga toh. Oke sudah. Ya tapi saya titip nama ini. Di dalam kitab suci Bapak itu Isa, saya manggil Yesus. Saya ngomong soal kehidupan, soal pengampunan dosa, salah pada istri, pada anak, semua saya ngomong sebisa saya dituntun Roh Kudus. Ini pengusaha masih berdiri karena tempatnya nggak tinggi. Udah saya rasa cukup. Saya bilang, Bapak mau nggak kami doakan? Dia ngangguk. Terus saya panggil pengurus ini, ayo. Akhirnya dia juga jongkok di situ. Saya minta dia doakan lebih dulu. Dia tumpang tangan, saya tumpang tangan. Saya tunggu lama, kok nggak ngomong-ngomong. Saya ngelirik, ternyata sudah ada air mata keluar. Saya biarkan dulu. Akhirnya keluar kata-kata doa itu. Sudah selesai doa, saya doakan. Saya panggil nama Bapak itu. Udah. Sampai ketemu ya, tapi ingat nama Yesus. Saya pakai Roma 11:10. Barang siapa berseru pada nama Tuhan selamat. Kalau memang tidak ada waktu lagi berseru saja selamat, ingat penjahat di sebelah kanan Yesus waktu disalib. Nah maka itu jangan takut nginjil yang hanya ketemu hari ini. Begitu jalan pulang, untuk berapa saat ini pengusaha nggak ada kata-kata diam. Saya tunggu dia, saya nggak mau buka mulut dulu. Kata pertama keluar setelah dia diam adalah, ternyata nginjil itu gampang ya. Iya, orang pelit yang susah. Saya bilang begitu. Dia tertawa. Yang hanya ada hari ini bersama dengan kita. 10 Juli yang lalu saya diundang retreat oleh satu gereja di Jogja. Retreatnya di Villa Eden, ya, itu di Kaliurang. Saudara, malam itu saya tiba terlambat, pesawatnya terlambat. Langsung datang season dari Papua. Aduh lama sekali. Jadi saya belum mandi. Nah malam mau tidur, saya yang di belakang jangan ribut, tolong ibu di belakang.
Bagi yang bagi, jangan ngomong. Oke. Ya, terima kasih. Akhirnya saya panggil resepsionis, tolong, ini air panasnya kok nggak nyala. Saya nggak bisa mandi dingin-dingin kalau orang itu dingin. Akhirnya datang seorang karyawan namanya Dodi. Dia cleaner ternyata di situ. Ketika Dodi masuk ke kamar saya betulkan gas itu, Roh Kudus bilang tentang masa kecilnya. Saudara, akhirnya saya minta nomor telepon dia. Saya sering ngomong. Nah, waktu Merapi meletus pertama 26 Oktober, saya langsung telepon dia. Dia kaget, saudara. Kok sampai Bapak merhatikan saya? Dia bilang, ya kamu anakku, ada gunung begitu masa saya diam. Bagaimana hotelmu rusak parah? Kamu selamat? Iya, saya sudah pulang ke kampung dulu. Saudara, belum tahu sampai kapan. Besok hari Selasa dia tiba di Jakarta. Saya akan trainingkan dia di daerah Serpong untuk training cleaner lebih bagus, yang punya sertifikat. Saya bayari dia untuk training. Besok saya akan cek dia nyampainya jam berapa dan bagaimana perusahaan itu akan nampung dia. Maka itu beranilah buat seperti itu. Sekali ketemu orang hari ini saja, biar Roh Kudus yang bekerja. Amin. Kelompok terakhir lebih gila lagi nih saudara. Ini kelompok terakhir, masih ayat 15. Kelompok yang ke berapa? 11. Dan juga dengan setiap orang, saya tambah satu kata, yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Nangis saya lebih kenceng lagi ketika Roh Kudus memajukan ini. Ya Tuhan, kasih-Mu ini luar biasa. Siapa orang-orang yang terakhir ini yang belum ada di sini pada hari ini? Jadi kapan? Lah yo kapan kok susah? Besok. Saya jujur, kalau kita besok belum mati, ketemu orang enggak? Nah, apa target kita? Apa? Selamatkan. Jangan lupa itu. Saya percaya, bukan sombong. Karena saya orang misi, saudara. Saya itu ikut acara misi sudah ratusan. Maaf, saya cuma ngomong. Belum pernah saya dengar ada orang misi bicara ayat ini. Kenapa? Karena orang misi kita anggap perjanjian lama Tuhannya masih kejam kok. Ternyata tidak, saudara. Kasihnya itu seperti, ayo, kalau kita sudah ketemu ayat seperti ini, saya tanya lagi, nginjil itu susah atau gampang? Ngomong gampang saya tonjok kamu ya. Ngomong susah saya tonjok ya. Usah kayak begini kok masih bilang susah. Hanya diminta berdiri benar di hadapan Bapa. Orang-orang dekat kita akan sedot masuk. Aku akan tarik masuk mereka. Maka itu ingat hukum perjanjian baru. Baca baik-baik surat-surat Paulus, surat Petrus. Hendaklah kamu rajin memberi tumpangan. Betul? Hukum itu kita pakai. Nah, ayat itu yang saya pakai. Saudara, dengan memberi tumpangan, Ulangan 29 tergenapi. Orang itu tinggal serumah dengan kita. Ini dahsyat sekali. Saya bersyukur lihat keluarga Pak Max. Tuhan berkati rumah saya, tahu sejarah rumah ini luar biasa. Dengan cara menampung begitu banyak orang. Ayo kita tampung banyak orang. Biasakan nginap di rumah. Begitu orang-orang kaya rumahnya besar, kamarnya kosong, cuma kacoak dan laba-laba nginap, awas. Bertobat saudara. Bagian terakhir, karena Pak Yosef akan beri kesaksian. Ya. Jadi lagi saling nginjil itu gampang atau susah? Enggak. Lakukan dong. Amin. Lakukan. Ketemu orang langsung berkati. Ketemu orang berkati. Matius pasal 14. Matius 14. Langsung mulai ayat 14. Matius 14 mulai ayat 13. Oke. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, keluarkan 3 keadaan: menyingkir, mengasingkan diri, ke tempat yang sunyi. Lagi sekali, keluarkan 3 keadaan ini: menyingkir, mengasingkan diri, ke tempat yang sunyi. Kalau ada seseorang melakukan 3 hal ini, orang itu kenapa? Stres, betul. Apalagi? Capek. Apalagi? Ayo, ada banyak mikir. Ini cara kita belajar Alkitab, bongkar dia habis-habisan. Ayo. Capek, stres, belum, banyak lagi. Kenapa? Sakit hati, apalagi? Doa, terlalu rohani. Apa? Bosan. Oke, terus refreshing, terus apalagi? Pelit. Ya Bu, saya setuju dah. Karena nggak mau kumpul orang. Oke. Ayo, siapa apa lagi?
Dikejar utang, boleh juga. Nah, itu saya mau ngomong ya. Maaf ya saudara, maaf. Jangan pernah bangun menara doa. Itu tempat orang malas sembunyi doa. Orang dikejar utang, doa. Nggak bisa. Dikejar utang itu bayar, bukan doa. Kalau punya utang bisa didoakan, itu kurang ajar. Kita yang pakai uang, Yesus yang bayar. Kok enak? Kalau memang utang bisa lunas didoakan, ayo utang bareng-bareng lalu didoakan. Setuju tidak? Itu kan kurang ajar betul pengajaran seperti itu. Utang. Karena saya pernah lihat pendeta, saya punya karunia membebasan utang. Cari kertas utangmu berapa? Dengar, tahu nggak pendeta seperti itu? Pak, maju ke depan. Saya doakan, robek. Wih, enak sekali. Ngawur aja itu. Enggak. Ingat, Yesus sedang tergoncang hari itu. Ketika dia mendengar berita itu. Berita apa? Kalimat ayat sebelumnya. Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Dia syok. Dia terpukul. Dia tergoncang. Dia sedih. Campur aduk. Maka itu dia mau apa? Menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Yesus saja bisa tergoncang. Itulah kemanusiaannya. Tetapi, nah ini dia. Tetapi apa baca Alkitab saudara? Ayo baca. Tetapi orang banyak bagaimana? Mendengarnya terus ngapain? Mengikuti dia dengan cara bagaimana? Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh bersaksian kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, sampaikan kepada semua pendeta, hamba Tuhan, majelis, menginjil, orang Kristen, sampaikan ayat ini. Gampang dihafal, 14:14 Matius. Motivasi orang Kristen cuma satu. Tiap kali lihat orang, harus timbul apa di hatinya? Belas kasih. Dengarkan saudara, apabila orang Kristen masuk pendeta, kalau hatinya tidak punya motivasi ini, engkau belum layak disebut pengikut Yesus. Setuju tidak saya ngomong ini? Karena ini kebenaran. Untuk inilah gereja ada di muka bumi. Betul? Untuk mereka yang belum diselamatkan. Jahat kalau saudara lihat orang gak tergerak hatinya. Kejam. Karena kita punya. Oke, saya beri ilustrasi. Yesus berkata dalam Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku, sesuai yang dikatakan kitab suci, maka teruskan, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Tidak ada tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh siapa saja di dunia yang pernah berkata, yang percaya aku akan punya air hidup. Hanya Yesus. Kalau begitu, Injil itu kebutuhan mutlak semua orang atau tidak? Sebab manusia jauh lebih butuh air daripada makan. Maka itu seharusnya Injil tidak bisa ditolak orang, karena orang butuh air untuk hidup. Kalau sampai Injil ditolak, yang goblok adalah kita. Dan gobloknya begini, dengar. Kalau di rumah kita saudara, ada ribuan galon air mineral, tapi di luar kita orang terengah-engah kehausan, jalan ke sana cari air, teriak-teriak air. Terus kita di rumah santai-santai nonton TV. Orang berkata kita apa? Bukan pelit saja, taruh rendah kok cuma pelit. Apa? Bukan cuma jahat, tidak berperasaan, ada yang lebih jahat lagi saudara. Biadab. Itu kata yang betul. Betul enggak? Yang di luar kehausan, di rumah kita ribuan galon, dan ini gratis, kita nggak beli loh. Jujur, air itu beli atau tidak? Dari Yesus. Loh, saya tanya aku, bilang beli, awas kamu. Itu air gratis. Modalnya hanya percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, alasannya ada dua. Kalau nggak biadab, berarti kita nggak pernah punya air. Kenapa? Karena kita cuma percaya Yesus. Titik. Yang percaya Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, ini nggak pernah dibahas oleh gereja. Nggak sekedar percaya, ada tambahannya seperti yang di. Loh, terus kan masa lupa? Yohanes 7:38. Catat ayatnya bagi yang belum tahu.
Yohanes 7:38. Nah, biadab kita ini kalau kita tidak menginjil. Paulus pakai bahasa apa di 1 Korintus? Nah, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa terkutuk? Mengapa gereja nggak pernah khotbah ayat ini? Berarti banyak orang Kristen terkutuk karena tidak memberitakan Injil. Maka itu motivasi Yohanes 7:38. Maka itu motivasi ini. Matius 14 ayat 14. Kalau saudara tidak punya hati seperti ini, saudara belum Kristen. Ayat 15. Menjelang malam. Ingat, Yesus dalam kondisi bagaimana? Tergoncang, stres, terpukul. Dia ingin apa? Saya ingin apa Yesusnya? Menyendiri. Begitu sampai tempat yang sunyi, orang datang. Apakah Yesus nolak mereka? Besok saja lah ya, kan tuh masih ketemu. Aku mau istirahat dulu hari ini. Enggak, saudara. Maka itu kalau pendeta rumahnya pakai satpam, saya marah pada pendeta itu. Kurang ajar kamu. Kenapa kurang ajar? Karena dia melanggar ayat ini. Lah kalau orang perlu Tuhan lewat pendeta itu, karena ada satpam, oh maaf bapak lagi tidur, lah kurang ajar. Pendeta yang rumahnya pakai satpam dosanya 4 lipat. Nerakanya atau sepanas apa pendeta itu? Nomor 1, dia menghina malaikat. Catat itu baik-baik. Loh, kenapa menghina malaikat? Lu ngapain gaji satpam? Malaikatnya nggak digaji lebih hebat. Katakan amin. Nah, itu kalau pendeta mau pakai satpam keluar dari gereja itu, engkau digembalakan oleh artis penghamba Tuhan. Keluar dari gereja itu. Dosa kedua kalau pendeta pakai satpam, berarti tamu yang datang akan tersortir. Tahu kata tersortir? Percayalah, kalau yang datang Mercy, pintunya buka sendiri. Kalau yang datang pakai beca, tunggu dulu, dicek betul nggak? Ayo, betul tidak? Ya, itu kan tujuannya satpam kan untuk nyortir tamu. Dosa ketiga, berarti di dalam rumah pendeta itu banyak harta kekayaannya supaya dijaga. Padahal kita bilang, hai orang kaya, jual hartamu bagi ke orang. Nah, dosa keempat, enggak sampai hati lah sudah. Dosa keempat, saudara, dia bukan hamba Tuhan, tapi selebritis. Loh, betul? Lihat ini. Yesus saja didatangi orang banyak enggak nolak. Berapa jumlahnya orangnya kalau kita baca perikop itu? Berapa jumlahnya? Ya ampun, salah. 5.000 itu laki-laki. Saya pernah ngitung kira-kira 30 ribuan. Lu kok bisa? Oke ya? Ayo ambil separuh. 5.000 laki-laki, 2.500 sudah menikah. Tambah istrinya berapa? Sudah 7.500. Oke? Orang Yahudi anaknya nggak pernah kurang dari 5. 2.500 keluarga bawa 5 anak. Berapa cepat? Anaknya aja berapa? 12.500 tambah berapa? 7. Jadi berapa total? 20.000. Kemenakan. Loh, kan nggak dihitung kemenakan. Ayo, betul? Orang tua, mertua, ayo hitung. Ipar-ipar, loh boleh nggak nyebut itu? Saudara bisa bayangkan berapa ribu? Tadi 20.000 loh, 30.000 itu lebih. Perhatikan kata ayat 15, menjelang malam. Yohanes Pembaptis dipenggal sebelum tengah hari. Syok Yesus menyendiri menjelang malam. Jadi jam berapa itu kira-kira menjelang malam? Antara jam 6-an ya, setengah 6. Kalau jam 5 masih terlalu terang. Jam setengah 6, jam 6. Menyembuhkan semua yang sakit. Berapa jam itu dari siang tadi? Terus memberi mereka makan. Ayo ibu-ibu yang pernah masak, kalau saudara suruh memberi makan orang, bilang aja 30 orang saja. Dari 0, artinya dari gak ada apa-apa, belanja ke pasar, pulang, bersihin, masak, menyuguhkan, membereskan, kan ngumpulin juga semua. Ayo 30 orang itu berapa jam kira-kira? Nah, yang biasa masak itu loh. Nah, hampir 5-6 jam.
Ini puluhan ribu. Walaupun nggak masak, baginya saja sudah berapa jam. Nunggu mereka makan selesai berapa jam lagi. Nunggu ngumpulin sampai dihitung berapa jam lagi. Sudah jam berapa itu, saudara? Nah, ini yang saya kagum. Ya, kita baca terus ayat yang ke-22. Kata apa pertama kali? Ayat 22. Sesudah itu. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara melihat kronologisnya kejadian ini. Ini kronologis. Karena katanya nyambung semua. Sesudah apa? Memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu. Sudah itu ya. Terus Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Udah pulang, saya sembuh, saya kenyang, pulang. Suruh pulang. Loh, kok? Oh, saya nggak ngomong saudara loh, kok tersinggung duluan. Aduh, maaf. Bukan berarti sudah makan kue terus pulang, nggak begitu. Aduh, maaf, saya salah ngomongin. Bukan, oke. Mereka disuruh pulang. Terus saya 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus bagaimana? Naik ke atas bukit untuk berdoa berapa orang? Nah, artinya tujuannya baru tercapai. Oke. Menjelang malam antara jam 6 sampai ngurusin makanan segitu banyak, kira-kira sampai jam berapa itu? Pasti lewat tengah malam sudah. Betul nggak? Lewat tengah malam baru dia bisa duduk. Tapi lihat masalahnya, baru duduk di atas bukit berdoa, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan sedang apa? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Jadi sampai jam berapa dari menjelang malam? 30.000 orang diurus, dia baru duduk. Saya percaya kurang lebih 1 jam saja. Betul enggak? Jam 3 dia harus turun lagi. Masih ingat kisah ini? Maka itu saudara, kalau punya anak laki, jangan sekali-kali pakai nama Petrus. Itu nama jelek sekali. Yang sudah terlanjur sudah ngurus ke hakim itu susah. Udahlah pakai saja. Ini lihat ini. Waktu dia turun mau nolong, dia jalan, Petrus ngomong apa? Itu hantu. Baik, kalau Yesus model saya tiup perahu itu, matilah kamu di situ. Mau ditolong bilang hantu lagi. Kenapa enggak? Padahal kan baru bisa berapa saat. Masa nggak kenal? Kan Yesus belum pakai tubuh kemuliaan. Dia nggak berubah. Tapi kenapa Petrus bisa shock? Orang panik itu pasti bingung. Dia panik. Nah, bayangkan gelap-gelap, nggak ada lampu zaman itu. Walaupun Yesus nggak pernah pakai baju putih, tapi kan orang jalan di laut itu hantu itu, otomatis pikirannya begitu. Maka itu jangan pakai nama Petrus dan nama jelek sekali. Oke, sudah. Terus semua sudah. Terus ayat 34 bunyinya apa? Setibanya di seberang. Oke, dari jam 3 subuh beresin semuanya. Sampai jam berapa kira-kira? Sampai seberang lagi. Dapat nyamuknya? Enggak, orang pinter. Enggak. Jam berapa kira-kira sampai di seberang? Ayo, ya sudah mulai agak terang. Karena perlu dayung lagi. Belum ada mesin Johnson zaman itu. Mesin dayung, bayangkan, oke? Mendarat di Genesaret. Ketika dikenal, Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, maka mereka memberitahukannya ke saudara itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjumpai seterusnya. Pan istirahatnya. Belum tidur semalam, seharian menyembuhkan orang, setelah menyembuhkan orang memberi makan, belum tidur, masih kerja lagi. Dia nggak nolak orang. Pasal 15 ayat 1. Ada kata apa? Walaupun sudah bisa pasal, ada kata apa? Kemudian. Nyambung nggak, saudara? Nah, ini kronologis. Datang siapa? Orang Farisi. Tahu maksudnya? Mau jebak, mau nyobain. Diladeni enggak? Dilayani. Aduh, nerangkan panjang sekali dalam perikop ini. Saya nggak usah baca karena waktunya. Ayat 29. Kata apa?
setelah. Jadi nyambung tidak? Setelah dia berdiskusi atau mungkin juga debat dengan orang-orang Farisi dan Taurat, ia meninggalkan daerah itu. Yesus bagaimana? Menyusur pantai. Buat saya begini saudara, saya itu terharu. Jadi begini, capek sudah 2 kali naik perahu ketahuan terus jalan saja nyusur pantai. Betul nggak? Kan begitu kan maksudnya. Sudah nggak usah naik perahu. Nanti dari jauh orang lihat itu perahunya Yesus, dikeroyok lagi, nanti aku jalan saja lah di pantai. Sudah. Dan naik ke atas bukit. Lalu apa katanya? Ayo, enggak, bukan orang banyak dulu, Bu, kecepatan, Bu. Lalu, duduk di situ. Ayo saya peragakan. Capek bukan? Semalam nggak tidur, seharian kerja nyolong orang. Begitu dapat tempat duduk, gayanya gimana? Gitu tidak? Begitu ngelihat, ya ampun, orang banyak lagi sudah datang itu, lihat itu. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Jadi apa itu ya, ayan ya, stroke ya, darah tinggi, semuanya dibawa semuanya ke situ. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan berapa? Semua. Maka takjublah. Ayat 32. Ada kata apa? Lalu. Nyambung tidak? Nah, kenapa saudara bertonton jadi orang yang nggak pernah teliti seperti ini? Ini nyambung terus. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku, ulang lagi apa? Tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah berapa hari? 3 hari. Ini retret nggak pakai panitia, saudara. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Berarti 3 hari lalu murid-murid ngalami apa? Ayo yang pertama tadi dulu, mujizat roti. Sisanya berapa bakul? 12. Kenapa 12? Karena Yesus nggak mau bawa apa-apa, supaya tahu rasa ini murid. Bawa sendiri karena kamu nggak percaya. Jadi bayangan saya gini, sambil jalan bawa keranjang berat toh, sambil nidil toh, saya bilang ngomel, tahu gitu bel jauh ngomel, tahu rasa kamu karena kamu nggak percaya. Nah, sampai hari ketiga, saya dengarkan baik-baik. Sampai di hari ketiga, sudah habis atau masih sisa? Masih. Karena ditanya, sisa berapa rotimu? Oh iya. Baru nggak. Nah itu loh. Karena suara itu baca cuma baca gitu, teliti yang baca. Saya itu pakai prinsip Matius 5:18. Titik koma, Alkitab itu punya kuasa. Waktu itu saya baca, perhatikan baik-baik. Lalu lihat jawab mereka. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Aduh, untung Yesus nggak kayak saya. Kalau Yesus saya tempelengi bengkak semua, pecat, saya cari murid baru. Loh, kenapa? 3 hari yang lalu ngalami apa? Mujizat. Mujizatnya juga belum habis di hari ketiga, sudah ngomel lagi. Bagaimana kita memberi makan orang sebanyak ini tempatnya sunyi? Ayo jujur, kalau saudara gurunya, kira-kira bagaimana punya murid kayak gini nih? Diajar sendiri oleh Tuhan Yesus. Baca Alkitab baik-baik. Tuhan Yesus nggak pernah absen. Murid-murid, aku sakit kepala, besok belajar ya, hari ini libur. Ada begitu? Lu cepat jawab. Nggak ada. Yesus pun tidak pernah ganti guru. Nikodemus tolong aku ya, kan dia sahabatnya Nikodemus. Pernah dia tukar guru? Tidak. Sekolahnya nggak ada liburnya, hari Sabat saja masuk. Maka itu imam-imam marah. Kamu nggak tahu diri ini sahabat ini. Jadi selama dia jadi guru, dia nggak pernah absen. 1 jam saja tidak, apalagi 1 hari. Libur saja tidak, ganti guru juga tidak. Bayangkan, diajar sendiri masih goblok seperti itu. Apalagi kalau kita yang ngajar, goblok semua itu orang-orang. Boleh nggak saya ngomong seperti itu? Maka Tuhan, jujurlah pada diri sendiri.
Yang ngajar Yesus masih miring-miring, apalagi kita yang ngajar jadi apa itu orang? Betul? Itu logika saya. Maka itu hati-hati dengan pengajaran-pengajaran kita, saudara. Karena dampaknya itu besar. Udah? Aduh, kok bisa begini gobloknya? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Nah, ini sisanya. Betul, kata berapa roti ada padamu itu kan sisanya berapa? Oke. Nah, saya minta saudara membaca jawaban mereka dengan intonasi yang benar. Jawabannya singkat, kurang ngajarin. Ayo gimana kalau saudara lagi jengkel? Ayo gimana ngomongnya? Saya nggak ngomong dulu lagi, gimana? Orang Batak lebih bagus kalau suruh ngomongin. Maaf. Ayo gimana kalau kita lagi marah, lagi jengkel? Nah gitu, itu dia betul. Tujuh. Kan marah ini. Saudara, Tuhan Yesus dibentak, kurang ajar lagi nih mereka ini. Udah, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Pasti bukan hiu ini. Iya, teri ini banyak ikan kecil. Udah, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu. Oke, saya nggak baca. Berapa yang makan hari itu? 4.000. Pasal 16 ayat 1. Kata apa? Kemudian, nyambung nggak? Setelah 4.000 orang diberi makan, nyambung lagi. Siapa lagi yang datang ini? Farisi Saduki hendak mencoba Yesus. Dilayani lagi. Terus begitu. Ayat 5. Pada waktu itu masih nyambung. Jadi pada waktu dia sudah selesai ngomong, pada waktu itu murid-murid Yesus menyeberang danau. Mereka lupa membawa roti. Ribut lagi, ya. Udah. Ayat 13. Bagaimana? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, kok saya kehilangan satu bagian? Tunggu, itu yang perempuan Sirofenisia itu di mana itu? 5. Pasal berapa kok hilang? Pasal berapa? Pasal berapa? Oh, nah itu saya kecepatan. Kok saudara diam saja, saya nggak baca itu. Ayat 21. Iya. Lalu Yesus bagaimana? Pergi. Nah, lalu ini nyambung tidak? Saya tahu setelah ditanya oleh banyak orang itu, maka dia pergi dari situ. Lihat ini, untuk kemana? Untuk apa? Ayat 21 Matius 15. Menyingkir. Jadi artinya dia masih tetap mau tenang, bukan? Nggak mau diganggu. Aku mau tenang dulu, nggak usah diganggu. Sampai ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Dilayani nggak? Layani loh, saudara. Satu orang saja. Yang banyak dilayani, satu orang juga dilayani. Maka itu terlalu, kalau pendeta punya satpam itu terlalu betul-betul. Nggak bisa orang datang sewaktu-waktu kepada Yesus. Oke, ayat pasal 16 tadi itu terus nyambung, saudara. Pasal 17 sekarang saya langsung. 6 hari kemudian barulah Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya yang bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka ngapain? Sendirian saja. 6 hari mau istirahat, nggak sempat-sempat. Didatangi orang terus. Saudara, saya itu kalau nangkap jiwa itu seringkali malam. Maka itu handphone saya itu nggak pernah mati. Yang terakhir 2 orang. Satu orang, dia itu SMS. Bapak nggak kenal saya pun nggak kenal Bapak. Tapi saya dapat handphone Bapak dari HP bekas yang saya beli. Loh, kan menarik loh. Itu jam 2:30 pagi SMS saya bunyi. Terus saya SMS balik, maaf ini bapak atau ibu, saudara atau saudari, kan nggak ada namanya. Apa yang saya bisa bantu? Dia kaget. Ternyata waktu saya telepon balik, dia tuh mikir biar besok aja bacanya, jangan sekarang, harus jauh subuh. Akhirnya saya telepon. Begitu saya telepon, dia kaget. Terus saya tanya, maksudnya bagaimana? Saya tuh baru beli HP, Pak. Saya tuh lagi putus asa sekarang. Rupanya HP itu mungkin HP pendeta, karena banyak nama pendeta di situ. Saya acak. Tadi itu saya SMS ke 10 pendeta, yang balas 4 termasuk Bapak. Ya telepon berapa? Baru Bapak. Saya telepon. Saudara, dia tinggal Sumatera Utara. Hidupnya hancur, dia anak yatim piatu. Dia 3 bersaudara, dia anak sulung. Besok saya akan telepon kamu lagi. Kenapa Pak? Saya akan datang ke Medan. Saya ngitung waktu, saya berdua dengan istri saya. Saya cuma punya waktu 1 hari, nggak bisa lebih.
Saya terbang satu hari untuk menemui dia saja. Dia kaget. Tuhan ubah hidupnya Tuhan Jamadi gara-gara telepon. Yang terakhir seorang lagi dari Tanjung Enim. Saya nggak kenal dia. Dia bilang, saya itu dapat nomor telepon Bapak itu dari teman saya 5 tahun yang lalu. Wih, lama sekali. Nah, malam itu dia iseng, kira-kira jam 1 lewat. Dia itu SMS saya. Dia cerita, dia langsung sebut namanya. Saya punya masalah berat dalam hidup ini. Saya nggak tahan betul. Saya telepon, dia kaget saya telepon. Saudara, akhirnya Tuhan jamah hidupnya. Nah, nanti bulan Mei tahun depan dia akan menikah di Palu. Saya bilang, saya akan mewakili orang tuamu karena nggak punya orang tua. Saya akan terbang ke Palu untuk jadi saksi untuk pernikahan. Dia kaget, saudara. Maka itu jangan pernah menolak orang yang datang. Saya sampai istri saya tuh heran lihat model saya. Saya ini kalau ada maling masuk ke rumah, saya nggak akan teriak maling, enggak, itu kejam dan biadab. Kenapa Bu tertawa? Mencari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Jangan ditolak dalam nama Yesus. Serius. Orang yang tahu tetangga-tetangga itu kalau juluki rumah saya itu rumahnya nggak pernah dikunci. Bener. Maling saya injili. Saya bilang, hei, pasar bisa tutup, kantor bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu nyolong kamu masuk neraka, kalau kamu minta kamu selamat. Duduk dulu, saya mau ngomong. Wih, kalau bawa parang bagaimana? Maksudnya apa? Takut mati. Nah, kalau saudara takut mati, engkau belum Kristen. Ada yang bantah, kita kalau di parang gak mati itu sakit. Ya masuk rumah sakit, nginjili di rumah sakit toh, apa susahnya? Ayo, alasan lagi apa? Ayo. Itu kalau kita punya hati Yesus untuk menyelamatkan orang-orang itu, saudara. Sudahlah, sepintar-pintarnya kamu, polisi tetap lebih pintar. Ketangkep model kamu kayak begini. Kasihan istrimu, kasihan anak-anakmu. Sadar nggak maling itu? Pasti bertobat. Karena aku ada orang kayak begini. Saya beri apa yang saya punya, dia perlu saya beri. Janji jangan nolong lagi. Oh pernah. Saya pernah beri modal maling juga untuk kerja. Jual lontong sayur akhirnya. Saya kasih modal. Ayo kerja sama istrimu sana. Serius, saya tuh nggak pernah takut kemalingan. Karena barang-barang saya kalau tuh hilang saya bisa beli lagi. Maka itu kalau ada orang Kristen beli barang gini, doanya dalam nama Yesus supaya awet gak rusak-rusak. Itu doa paling kurang ajar. Pabriknya tutup langsung. Kalau ada Kristen model kayak begitu kurang ajar, betul. Betul nggak? Pakai otak kalau doa itu, jangan salah buka mulut. Maka itu kalau kita takut kehilangan barang, kita jahat. Iya, cari lagi, kenapa tidak? Apalagi kalau kita pakai hukum firman Tuhan, tidak ada kata hak milik dalam hidup ini, karena semua milik Tuhan. Jadi kita cuma dipinjami, yang penting kita jaga baik. Maka itu supaya kita takut kemalingan, jangan ada barang mahal di rumah. Kan gampang bukan? Jadi kalau maling masuk, ya sudah ambil aja. Murah, banyak di pasar, bisa beli lagi. Nggak usah takut, tuh di rumah kami nggak ada. Kalau kami pergi gini, sore istri saya di Jakarta, kamar dan almari kami nggak pernah kunci. Sudah bertahun-tahun itu saya lakukan. Saya nggak pernah kunci. Saya kemana-mana nggak pernah bawa kunci. Karena kunci itu lambang dosa. Kalau ada orang ngotot nggak ada dosa, tunjukkan kunci. Ini apa ini? Itu dosa. Karena banyak maling. Jadi rumah kami, kamar, ada orang saudara, ada orang tinggal. Mereka tahu di rumah kalau ada tamu nggak ada tempat, langsung pakai kamar kami buka saja. Jadi mereka tahu barang kami ada berapa dalam rumah. Mereka tahu. Maka itu tim kami itu kompak luar biasa karena kami terbuka dengan mereka. Saya tanya lagi, nginjil itu susah atau gampang? Gampang sekali. Asal jangan pelit, ingat itu baik. Orang pelit itu celaka sekali. Ayo kita penuhi surga, bukan penuhi gereja. Yang pendeta saya minta maaf, Tuhan tidak pernah minta kita penuhi gedung gereja. Dia minta kita penuhi surga. Ayat terakhir Lukas 14 ayat 22. Saya harap saudara baca dari Lukas 14 ayat 15. Tapi saya nggak ada waktu ya. Lukas 14 ayat 22. Tapi nanti di rumah baca dari ayat yang ke-15-nya tentang orang buat pesta. Masih ingat ya? Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, bagaimana? Masih ada tempat.
ayat 23. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan apa? Ini yang hebat. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saya dapat ayat ini tahun 72, saudara. Yesus buat pesta besar. Kita hamba-hambanya paksa orang-orang itu masuk yang di perempatan, di lorong. Baca dari ayat 15. Karena rumahku harus penuh, bukan gerejamu yang penuh. Mari kita kembali kepada prinsip tadi. Perjanjian baru mengatakan, Paulus, Petrus, paling banyak Yakobus, hendaklah kamu memberi apa tadi? Tumpangan. Saya tanya kepada saudara, rumahku harus penuh. Rumahku itu siapa? Lah ya, rumahku itu gedung gereja, awas. Siapa rumah Tuhan itu siapa? Ini loh, betul? Nah, oke, saya beri contoh. Berarti kita ada dua macam rumah. Satu rumah fisik. Nah, kalau rumah saudara tipe 21, jangan nampung orang, nanti tidurnya berdiri. Betul? Rumah jasmani tergantung kapasitas, tapi rumah hati ini enggak terbatas. Saya tanya kepada saudara, kita bisa nampung 2 juta orang enggak di hati? Bisa. 3 juta? Bisa. Enggak terbatas. Salah satu anak saya namanya Ronald Pangemanan, dia ngarang lagu Rumah Hati karena dia dengar khotbah saya. Jadi enggak ada alasan enggak nginjil. Terima orang itu dulu di hati kita. Ayo kamu pulang ke rumah. Dan rumah itu adalah hidup kita ini. Tampung orang di hati kita dulu. Sebau apa, sekotor apa orang itu. Maka itu saya katakan nginjil itu gampang, asal kita tidak pelit, saudara. Nanti kita garam. Nah, ilustrasi terakhirnya begini. Tapi jangan ngomong ke orang ya. Yesus berkata kan kita ini garam dunia. Betul tidak? Betul. Kalau garam dunia berarti makin gemuk orangnya, makin banyak garamnya. Yuk, jangan tersinggung, gemuk, saya cuma ngomong. Saya 61, hampir 62 beratnya. Jadi garam dunia saya berapa kilo? 61 kilo atau 62 kilo. Nah, orang yang akan saya selamatkan itu saya anggap telur bebek. Tapi jangan ngomong, ntar marah. Nah, untuk ngasinkan sebutir telur bebek perlu garam berapa kilo? Nah, salah jawabnya, bukan kilo. Nggak kemakan itu telur. Cukup 2 sendok makan garam. Cuci bersih telurnya, sikat supaya pori-porinya terbuka, nggak kena debu, supaya nggak bau juga. Karena saya itu waktu masih SMP dulu suka ngasin tuh telur sendiri, pakai sendawa dikit. Ya, 2 sendok makan garam, larutkan dengan air supaya dingin dulu, masukkan, tutup 8 hari kira-kira sudah cukup asin. Kalau semua lebih asin 10 hari. Kalau pakai sendawa dikit itu kuningnya bisa kuning, merah, sampai berminyak lagi. Nggak tahu kekuatannya apa sendawa itu. Maka itu saya selalu berkata begini, kalau ada orang yang belum asin, kumpul saya 3 bulan, nggak asin-asin, saya akan pukul diri saya sendiri. Kamu garam palsu, Daniel. Bayangkan sebutir telur diasin 62 kilo garam, kok nggak asin-asin? Ayo, logika nggak kalau begitu? Maka itu saudara nggak pernah nampung orang awas. Biar mereka lihat cara hidup kita. Itu orang tinggal di rumah saya nggak pernah kurang dari 3 bulan pasti bertobat.